Bismillah, baik anak soleh dan soleha. Hari ini insya Allah Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak tentang api. Masih di tema lingkunganku dan subtema air, udara, dan api. Yuk kita perhatikan baik-baik anak soleh dan soleha. Api, ada yang tahu apa itu api? Anak-anak pastinya sudah pernah melihat api ya. Namun apakah anak-anak tahu apa itu api? Api adalah panas yang ditimbulkan dari benda yang terbakar. Jadi ada sumbernya. Dari mana api itu keluar? Yuk kita lihat yuk sumber api apa saja. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah benda angkasa yang berbentuk bulat, sangat besar dan sangat panas. Biasanya ada di pagi hari atau malam hari ya. Siapa yang tahu? Ya, di pagi hari hingga menjelang sore ya. Nah, matahari ini merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar bagi bumi. Yang kedua, sumber api dari mana ya? Batu bara. Ini namanya batu bara ya, Nak. Biasanya orang-orang ambil dari dalam tanah, berasal dari tumbuhan darat dan tumbuhan air yang telah menjadi batu. Biasanya batu bara ini digunakan sebagai bahan bakar di kendaraan seperti kereta. Seperti itu, Nah. Lalu yang ketiga, sumber api itu ada kayu bakar. Ini biasanya digunakan untuk kalau anak-anak kemah, belum pernah sih ya Nak, nanti insya Allah di tingkatan selanjutnya kemah buat api unggun, atau kalau anak-anak pergi ke puncak ada perapian, ini buat penghangat. Selanjutnya ada apa lagi Nak? Ada korek api, yaitu alat untuk menyalakan api. Ini adalah sebatang korek api yang terdiri dari batang kayu kecil yang salah satu ujungnya ditutupi bahan yang ketika digesek akan menghasilkan nyala api. Itu merupakan sumber dari api. Masih banyak lagi sih Nak. Ada kompor, ada gas, ada korek api yang dicetek itu loh. Itu juga merupakan sumber dari api. Nah, sekarang kita lihat sifat api. Sifat api itu yang pertama menghantarkan panas atau mengeluarkan panas. Jadi kalau kita berada di dekat api, tubuh kita terasa panas. Bila jari kita tersentuh api, maka jari kita akan terasa panas. Maka hati-hati ya Nak terhadap api. Lalu yang kedua, api tidak tahan air. Kalau terkena air, api tersebut akan mati. Selanjutnya adalah warna api. Api memiliki berbagai warna. Kalau di kompor gas, apinya berwarna biru. Sedangkan di api unggun, api lilin, atau di korek api dia warnanya kuning kemerahan. Selanjutnya, Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak terkait kegunaan api atau manfaat dari api. Pertama, untuk menghangatkan tubuh. Nih, seperti yang tadi Bu Guru bilang, ini namanya api unggun, di mana kita menggunakan sumber api dari kayu. Gunanya di sini ketika kemah untuk menghangatkan tubuh. Seperti itu. Nah, lalu apalagi guna api yang kedua? Untuk penerangan. Bisa dari lilin, lampu minyak, obor. Biasanya di kampung tuh obor menggunakan kayu di mana atasnya ada apinya. Atau enggak ketika mati lampu, kita nyalakan lilin sebagai penerangan sambil menunggu lampunya menyala.
Selanjutnya, kegunaan api untuk memasak dengan menggunakan kompor. Kalau tidak ada api, nanti Umi tidak bisa masak. Kita tidak bisa merasakan lezatnya masakan Umi. Ini adalah kegunaan api. Selanjutnya, bahaya dari api. Api dapat menyebabkan kebakaran, baik kebakaran di rumah maupun kebakaran di hutan. Jika apinya semakin besar, jika terjadi kebakaran, menyebabkan kematian, menyebabkan bahaya buat manusia dan buat lingkungan. Untuk itu, dalam menggunakan api, terutama anak-anak, orang dewasa perlu berhati-hati. Untuk anak-anak, ketika menggunakan api, pastikan anak-anak didampingi orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Seperti itu, Nak. Itu dia penjelasan Bu Guru terkait apa itu api, sumber dari api, sifat api, warna api, manfaat api, dan bahaya yang disebabkan oleh api. Anak-anak tahu siapa yang menciptakan api? Ya, yang menciptakan api adalah Allah, Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Diingat lagi dari awal, yang menciptakan manusia, ayah, umi, abi kita itu adalah Allah. Yang menciptakan bahan-bahan untuk membuat rumah juga Allah. Yang menciptakan air, udara, dan api juga Allah, Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah dengan meyakini dalam hati apa yang Allah ciptakan, insya Allah itu pastinya bermanfaat buat kita dan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Dan kita ucap melalui lisan dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita wujudkan rasa syukur kita dengan perilaku kita sehari-hari, seperti mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mentaati perintah Allah seperti apa? Berbakti kepada orang tua, sholat, berdoa, dan menjauhi larangan Allah. Baik anak soleh dan soleha, Bu Guru cukupkan dulu terkait api. Semoga anak-anak diberi kemudahan untuk mengerti dan memahami. Barakallahu fikum.